Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Tunada dengan NIM 24_025. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang mini riset saya, yaitu analisis preferensi mahasiswa terhadap hotel di Surabaya menggunakan metode analisis conjoin. Nah, untuk latar belakangnya, hotel itu merupakan salah satu sektor di bidang jasa yang menyediakan seperti layanan penginapan, makanan, minuman, serta juga fasilitas penunjang lainnya seperti kolam renang, spa, gym, dan yang lainnya. Nah, untuk pendapatan hotel tersebut bukan hanya dari penyewaan kamar, tapi juga dari penjualan makanan, minuman, dan fasilitas tambahan tersebut. Nah, keberhasilan operasional hotel itu tidak hanya bergantung pada produk dan fasilitas yang dimiliki, tetapi juga bergantung pada kinerja sumber daya manusianya. Nah, di sini sumber daya manusia yang memiliki visi misi serta tanggung jawab yang selaras itu bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan pendapatan dan kemajuan perusahaan. Nah, untuk perumusan masalahnya itu apa saya menganalisis preferensi tentang hotel, yang itu yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih hotel di Surabaya. Terus yang kedua yaitu, bagaimana tingkat kepentingan masing-masing atribut hotel itu menurut preferensi mahasiswa. Dan yang terakhir itu, kombinasi atribut apa saja yang paling disukai mahasiswa berdasarkan hasil analisis yang menggunakan metode analisis conjoin. Nah, di sini untuk tinjauan pustakanya sendiri yaitu, hotel dapat dipahami sebagai sebuah usaha di bidang jasa yang menyediakan tempat menginap bagi tamu sekaligus menawarkan layanan tambahan berupa makanan, minuman, dan berbagai fasilitas panjang lainnya. Nah, eee, harga juga bisa menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih hotel. Nah, harga yang dianggap adil itu biasanya yang sebanding dengan fasilitasnya dan manfaat yang diterima oleh konsumen tersebut. Nah, selain harga, lokasi juga merupakan pertimbangan yang penting dalam menentukan preferensi konsumen, seperti lokasi yang strategis, mudah dijangkau, serta dekat dengan pusat aktivitas yang dapat meningkatkan daya tarik dari konsumen dan menjadi keunggulan kompetitif di tengah persaingan industri perhotelan. Nah, selain faktor yang tadi saya sebutkan, ada juga faktor lain yang memengaruhi, yaitu adalah fasilitas dan ulasan atau rating. Nah, fasilitas yang lengkap itu biasanya menambah, kenyamanan selama menginap dan juga menjadi, apa, daya tarik dari konsumen tersebut. Sementara untuk ratingnya yaitu, eee, rating yang baik itu biasanya dari pelanggan yang sebelumnya, yang menjadi tolak ukur kualitas layanan hotel dan untuk menumbuhkan rasa percaya calon konsumen selanjutnya. Kemudian untuk metode penelitiannya yaitu saya menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data atau kuesioner, eee, yang disusun dari beberapa atribut-atribut yang relevan seperti harga, lokasi, fasilitas, dan juga ratingnya. Setelah data tersebut disebar, selanjutnya itu diolah menggunakan analisis conjoin yang bertujuan untuk mengidentifikasi atribut mana yang memiliki pengaruh yang sangat penting untuk menentukan pilihan mahasiswa terhadap hotel tersebut. Nah, proses analisis tersebut biasanya menggunakan, apa, aplikasi SPSS sehingga, hasil yang diperoleh itu lebih terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini merupakan, atribut-atribut di apa, di analisis conjoin pada hotel Surabaya, yaitu ada harga, lokasi, fasilitas, dan rating. Nah, untuk level atributnya itu ada 1 sampai 3 dan untuk keterangannya ada, kalian bisa membacanya sendiri.
Nah, dan yang untuk ini merupakan kombinasi stimuli yang mana ini akan dibuatkan pertanyaan, yaitu menjadi 9 pertanyaan di dalam kuesioner tersebut. Contohnya seperti, hotel kurang dari harga 1 juta yang lokasinya ada di dekat pusat kota, terus fasilitasnya yaitu sarapan pagi dan ratingnya yaitu bintang 5. Kemudian seterusnya, seperti itu. Berikut merupakan tutorial video analisis conjoin menggunakan SPSS yang menggunakan hasil data kuesioner tersebut. Di sini saya akan melakukan analisis preferensi hotel menggunakan analisis conjoin. Yang pertama, kita klik data, lalu ke orthogonal design dan lalu ke generate. Nah, di sini untuk faktor name-nya kita masukkan atributnya. Jika sudah, lalu kita klik data value, lalu untuk value-nya ini kita kasih nomor atributnya atau level atributnya, dan untuk labelnya itu kita kasih keterangan. Jika semuanya sudah terisi, lalu kita klik the file, lalu klik file, dan kita kasih nama. Kita juga harus ingat di mana tempat kita menyimpannya, yaitu saya kalau menyimpannya itu di analisis conjoin dengan penamaan stimuli hotel, lalu save. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah keluar seperti ini, kita cek filenya, langsung ke file explore, kita klik data yang tadi. Jika sudah keluar seperti ini, kita ke variabel view. Nah, untuk namanya ini di yang paling atas itu kita ganti ke responden. Nah, untuk yang ngebawah kita ganti ke P1, P2, dan seterusnya.
Dan untuk measure-nya kita yang paling atas ganti nominal, yang lain kita ganti scale ke bawah. Oke. Selanjutnya jika sudah diubah, maka kita tinggal menyebar kuesionernya. Nah, di sini saya sudah menyalin semua responden, yang ada 20 responden, dan saya salin ke Excel. Lalu kita klik dan copy. Lalu ke SPSS, kita ke data view, lalu klik kolomnya, klik kanan, lalu pilih paste with variable name. Nah, jika sudah keluar ke semuanya, kita ke variable view. Nah, untuk measure-nya yang pertama seperti biasa, kita yang paling atas ganti nominal, dan yang bawah seterusnya itu kita ganti scale. Nah, jika sudah diganti, maka kita kembali lagi ke data view, kemudian kita klik file dan save. Nah, untuk penyimpanannya tetap di file analisis conjoin dengan penamaan data underscore penelitian underscore, lalu klik save. Selanjutnya, jika sudah di save, kita ke file, ke new, lalu kita ke syntax. Dan jika sudah keluar seperti ini, kita cari dulu template-nya sebentar. Nah, kita salin nah, lalu kita salin, lalu kita tempelkan. Nah, ini kan formatnya belum sesuai ya, karena di sini penyimpanannya itu di local disk C, sedangkan tadi penyimpanannya di local disk D. Nah, di sini perbaiki untuk penulisan stimulinya sesuai dengan file yang ada, yaitu stimuli hotel. Selanjutnya, untuk datanya kita ganti data penelitian. Untuk itu kita ganti P9, lalu kita ganti dan isi atributnya. Lokasi, harga, lokasi, fasilitas, dan rating. Nah, jika sudah dipastikan, lalu kita klik run, lalu ke alt. Sebentar, berarti jika keluar seperti ini berarti di penulisan sintaknya tadi itu ada kesalahan.
Mari kita cek lagi. Jadi harus sama sesuai dengan penamaan file di file Explorer. Nah, kita perbaiki lagi. Nah, sudah keluar seperti ini. Baik, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa itu lebih menyukai hotel dengan harga kurang dari 500.000 dan lokasinya itu ada di dekat wisata dan fasilitasnya yaitu sarapan gratis, dan untuk ratingnya itu rating bintang 5 karena nilainya itu berada di posisi lebih tertinggi. Nah, untuk important value-nya untuk important value-nya jadi dapat dilihat bahwa mahasiswa itu memilih hotel dari ratingnya, lalu fasilitas, kemudian harga, dan yang terakhir yaitu lokasi. Untuk correlation-nya yaitu untuk value-nya ada di nilai 1,00 dan nilai sig-nya yaitu 0,00, yang mana lebih kecil dari 0,0. Nah, yang mana artinya itu adalah signifikan. Mungkin sekian dari tutorial saya, kurang lebihnya jika ada kesalahan saya mohon maaf. Menonton video yang tadi, dapat disimpulkan bahwa hasil utilitasnya itu seperti ini. Nah, yang dimana untuk harganya itu yang lebih cenderung disukai oleh konsumen yaitu ada di harga kurang dari 500.000 yang berada di nilai 0,152. Nah, dan untuk lokasi yang lebih disukai oleh konsumen atau mahasiswa yaitu ada di ada di jatuh pada lokasi yang dekat sama wisata dengan nilai 0,082. Nah, untuk fasilitasnya yang paling disukai oleh mahasiswa yaitu adalah sarapan gratis. Nah, tentunya siapa juga yang tidak eh, apa menyia-nyiakan untuk mendapat sarapan gratis di hotel. Nah, untuk ratingnya mahasiswa itu tentunya pasti ngambil yang ratingnya paling tinggi yaitu bintang 5. Nah, untuk ini merupakan hasil important values-nya. Nah, bisa dilihat kalau yang paling diperhatikan konsumen saat memilih hotel itu ya, pertama itu ada rating ya, dengan nilai 33,084 yang artinya mana jumlah bintang hotel jadi jumlah bintang di hotel itu menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan dalam memilih hotel. Nah, untuk setelah itu, faktor keduanya yaitu fasilitas dengan nilai 27,64646, terutama fasilitas tambahan seperti sarapan gratis yang bikin hotel itu lebih menarik, apalagi untuk mahasiswa. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor harga juga berpengaruh. Nah, tetapi posisi harga ini masih di bawah rating dan di fasilitas. Nah, sedangkan untuk di lokasi ini mempunyai nilai yang paling kecil yaitu 16,791, yang berarti letak hotel itu nggak terlalu berpengaruh. Jadi untuk mempertimbangkan perbandingan hotel dan faktor yang lain. Nah, yang di sini untuk korelasinya menunjukkan bahwa korelasi person error-nya itu dan sama-sama 1,00.
Untuk nilai SIP-nya 0,00 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,00 ya, yang mana hasilnya itu signifikan. Jadi bisa dibilang bahwa model conjoin yang dipakai untuk analisis ini sangat akurat dan bisa dipercaya, karena benar-benar sesuai dengan pilihan konsumen secara tepat, seperti itu. Nah, di sini merupakan, tabulasi data kuesioner, yaitu ada 20 responden dengan pemilihan yang bermacam-macam dan bervarian. Selanjutnya, nah untuk kesimpulannya yaitu hasil analisis conjoint ini menunjukkan bahwa faktor utama yang memengaruhi konsumen dalam memilih hotel itu adalah rating dan fasilitas. Nah, yang mana dengan preferensi tertinggi pada hotel yang berbintang 5 dan fasilitas sarapan gratis tersebut. Nah, harga juga berpengaruh, di mana konsumen itu lebih menyukai tarif di bawah 500 yang mana sesuai dengan kantong pelajar. Sedangkan lokasi itu tidak terlalu dominan meski hotel yang dekat dengan tempat wisata itu tetap lebih diminati. Jadi uji validitas yang membuktikan bahwa hotel sangat akurat dalam menggambarkan privasi nyata. Dengan demikian, profil hotel yang paling ideal itu adalah hotel berbintang 5, fasilitasnya itu sarapan gratis dan harga terjangkau, dan lokasinya itu berada di tempat wisata, sehingga dapat dijadikan acuan dalam strategi pemasaran dan pengembangan layanan hotel. Eee, nah ini untuk daftar pustakanya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf, karena manusia itu tidak luput salah dan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.